Pernah nggak sih lu ngerasa lu udah sibuk banget tiap hari, tapi nggak ada satupun tujuan hidup lu yang bener-bener maju? Lu udah coba belajar ini itu, mulai banyak hal, tapi semuanya kayak mentok di tengah jalan. Mungkin masalahnya bukan di kerja keras lu, tapi karena lu mengejar terlalu banyak tujuan langsung. Dan yes, itu bisa bener-bener menghancurkanmu. Mari kita bahas. Jadi gini ya, banyak orang tuh ngerasa kalau mereka bisa ngelakuin banyak hal sekaligus, itu artinya mereka hebat. Tapi kenyataannya, otak lu tuh bukan mesin serba bisa bro. Lu tuh bukan robot, lu punya batas. Dan salah satu mitos paling bahaya di dunia produktivitas adalah multitasking itu efisien. Padahal kenyataannya justru kebalikannya. Multitasking itu sebenarnya nggak pernah bener-bener lu kerjain dua hal sekaligus. Yang terjadi adalah otak lu pindah fokus dengan sangat cepat dari satu hal ke hal lain. Lu lagi ngerjain presentasi, terus buka notifikasi WhatsApp, balas bentar, terus balik lagi ke kerjaan. Kepikiran buat cek email. Di permukaan kayaknya lu lagi produktif, tapi sebenarnya otak lu tuh lagi bolak-balik nyalain dan matiin sistem fokus, dan itu nguras energi banget. Ada istilahnya context switching, dan ini nggak main-main. Penelitian bilang, setiap kali lu switch fokus, otak butuh sekitar 20-25 menit buat balik ke titik konsentrasi penuh yang tadi. Bayangin berapa waktu dan energi yang kebuang kalau lu konteks switching 10 kali sehari. Bukan cuma waktu yang hilang, tapi energi mental lu ikut terkuras, padahal mungkin lu baru kerja 3 jam. Makanya kadang lu ngerasa capek banget, tapi pas dicek, lu ngerasa belum ngelakuin hal besar apa-apa hari itu. Itu karena energi kognitif lu bocor terus gara-gara kebanyakan lompat fokus. Dan lucunya, multitasking itu bikin lu ngerasa sibuk. Tapi sibuk tuh beda jauh sama produktif. Sibuk tuh rame, tapi produktif tuh maju. Nah, lu tahu nggak, multitasking juga bikin kualitas hasil kerja lu turun drastis. Nulis sambil balas chat, hasilnya jadi biasa aja. Baca buku sambil scroll TikTok, otak lu nggak nyerap apa-apa. Lu ngerasa udah melakukan banyak, tapi nggak ada satupun yang benar-benar selesai dengan maksimal. Ini kayak lu masak 5 makanan sekaligus, tapi semuanya gosong karena lu nggak fokus ke satupun. Sekarang coba pikir, lu mungkin punya banyak tujuan, banyak ide, banyak hal yang pengen lu kejar. Tapi kalau lu ngerjain semuanya sekaligus, hasilnya cuma satu. Mental lu jebol pelan-pelan. Gua nggak bilang lu harus ngerjain satu hal seumur hidup, tapi kerjain satu hal dalam satu waktu. Fokus. Selesain. Baru lanjut ke yang lain. Otak lu tuh kayak spotlight. Cahaya fokusnya cuma bisa nyorot satu area dalam satu waktu. Kalau lu nyorot kemana-mana sekaligus, hasilnya buram semua. Tapi kalau lu fokusin cahaya itu ke satu titik, sinarnya kuat banget. Dan di titik itulah lu bisa benar-benar masuk mode deep work. Mode zone. Mode lu ngerjain sesuatu tanpa sadar waktu dan hasilnya bikin lu bangga sendiri. Jadi mulai sekarang jangan bangga jadi orang yang bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Justru jadiin diri lu orang yang bisa fokus sepenuhnya ke satu hal dan ngelakuinnya sampai tuntas. Karena di dunia yang makin bising kayak sekarang, fokus itu skill langka. Dan skill langka itu selalu mahal nilainya. Lu sadar nggak? Makin banyak tujuan yang lu punya, makin banyak juga versi diri lu yang lu ciptain. Misalnya ya, lu pengen jadi entrepreneur, tapi lu juga pengen punya badan bagus. Terus lu juga pengen dikenal orang karena konten lu. Tambah lagi, lu pengen jadi anak yang bisa ngebanggain orang tua. Terus lu juga pengen jadi pasangan yang romantis dan dewasa. Nah, lihat deh, dalam waktu bersamaan, lu lagi ngejar 5 versi diri. Dan masing-masing versi itu punya kebutuhan sendiri-sendiri. Versi entrepreneur butuh lu bangun pagi, mikirin strategi, pitching, networking, dan versi badan bagus butuh lu olahraga rutin, jaga makan, tidur cukup. Versi content creator butuh lu kreatif, rajin bikin ide, rekam, edit, upload. Versi anak baik butuh lu hadir buat keluarga, dengerin orang tua. Versi pasangan romantis butuh lu punya waktu dan emosi buat bonding. Dan semua itu minta perhatian dari otak dan hati lu. Lu kebayang nggak betapa penuhnya kepala lu tiap hari? Inilah yang gua maksud dengan kebanyakan tujuan sama dengan kebanyakan identitas. Lu jadi kayak aktor yang main 5 peran dalam satu panggung. Tapi skripnya beda semua, kostumnya beda semua. Dan waktunya tabrakan, lu mulai ngerasa capek bukan karena lu males, tapi karena lu ketarik ke 5 arah sekaligus. Gue yakin banget, banyak orang burnout tuh bukan karena kerjaannya berat, tapi karena identitas mereka pecah terlalu banyak. Dan yang serem ya, ini pelan-pelan bisa bikin lu kehilangan arah. Lu bangun pagi langsung mikir, gue harus jadi siapa dulu hari ini?
Pengusaha, konten kreator, anak yang baik, pacar yang perhatian. Dan lama-lama lu ngerasa nggak jadi maksimal di satu pun. Lu mulai ngerasa gagal, ngerasa nggak cukup, ngerasa useless. Padahal sebenarnya bukan lu yang salah. Tapi karena lu belum nentuin mana identitas yang paling penting buat lu saat ini. Kita hidup di zaman dimana semua orang nyuruh kita buat jadi versi terbaik diri sendiri. Tapi versi terbaik tuh nggak harus 1000. Lu cuma butuh satu. Yang jelas, yang kuat, yang lu perjuangin habis-habisan. Gua kasih analogi gini. Lu lagi main game role-playing game, terus lu nyebar semua poin skill lu ke semua kategori. Dikit ke strength, dikit ke magic, dikit ke defense, dikit ke speed. Akhirnya, gak ada yang kuat. Karakter lu jadi biasa-biasa aja. Tapi kalau lu fokusin semua poin ke satu skill, misalnya magic, lu bisa jadi master mage, ngelawan boss paling susah. Nah, hidup juga gitu. Terlalu banyak identitas bikin lu jadi jack of all trades, master of none. Dan gua tahu, ngurangin tujuan itu gak gampang. Karena ego kita seneng banget ngebayangin jadi banyak hal. Kita suka ilusi bahwa semua mungkin, padahal yang kita butuh tuh pilih satu yang bermakna. Karena dalam hidup, bukan cuma soal siapa yang bisa paling banyak, tapi siapa yang bisa paling dalam. Identitas itu berat. Makin banyak yang lu bawa, makin capek jalanin hidup. Tapi ketika lu milih satu identitas yang paling jujur, paling lu percaya, paling sesuai dengan fase hidup lu sekarang, hidup lu jadi lebih ringan. Fokus lu jadi tajam, dan hasil lu pun jadi lebih dalam. Lu pernah gak sih ngerasa setiap hari lu udah sibuk banget? Waktu habis, tenaga habis, tapi hidup lu kayak gak bergerak kemana-mana. Kayak lu udah kerja keras tapi hasilnya nihil. Nah, gue bilang, bukan karena lu kurang usaha, tapi karena strategi lu yang salah. Lu lagi sibuk, tapi sibuknya gak ngaruh ke tujuan. Lu tahu gak? Produktivitas itu bukan soal seberapa banyak hal yang lu kerjain, tapi soal apakah hal yang lu kerjain itu benar-benar ngebawa lu lebih dekat ke apa yang lu mau. Banyak orang kerja 10 jam sehari, tapi kerjaannya cuma muter-muter di hal yang sebenarnya gak penting-penting amat. Dan ini yang sering kejadian. Lu ngerasa produktif karena checklist lu panjang. Tapi kalau lu zoom out, hal-hal itu nggak ada hubungannya sama growth lu. Checklist penuh tapi progres nol. Ini kayak orang lagi mancing di kolam yang nggak ada ikannya. Lu boleh jago ngelempar kail, sabar bawa umpan terbaik, tapi kalau kolamnya kosong, hasilnya nol juga. Sama aja kayak lu ngerjain kerjaan yang sibuk, rame, bikin capek, tapi nggak ngasih lu kemajuan berarti. Sibuk tidak sama dengan efektif. Gue pernah juga ngalamin. Bangun pagi langsung buka email, balas chat, bikin to-do list, nyusun konten, ngurus admin, belajar tools baru. Tapi pas udah malam gue mikir, ini semua buat apa ya? Emang tadi gue ngelakuin hal yang penting? Dan jawabannya, enggak. Karena banyak hal yang gue kerjain cuma buat ngerasa sibuk, bukan buat maju. Itu yang disebut false progress, kayak maju di treadmill. Lu jalan capek, keringetan, tapi tetap di tempat. Jadi masalahnya bukan lu kurang kerja keras, tapi lu nggak nanya dulu. Kerja keras ke arah mana? Ini yang penting. Efektivitas lebih dari efisiensi. Efisiensi itu soal cepet-cepetan ngerjain hal. Tapi efektivitas itu soal milih hal yang benar buat dikerjain. Percuma lu ngerjain hal yang gak penting dengan cara yang efisien. Mending lu kerja pelan tapi tepat sasaran. Gua kasih analogi. Bayangin lu pengen gali sumur biar dapet air. Tapi karena lu panikan dan gak sabaran, lu gali 10 titik yang beda-beda masing-masing 1 meter. Akhirnya apa? Capek iya, tapi airnya gak keluar juga. Padahal kalau dari awal lu fokus gali 1 titik sampai 10 meter, airnya mungkin udah keluar dari kemarin. Itu dia. Kerja keras doang gak cukup. Lu harus kerja keras di tempat yang tepat. Nah, gimana cara tahu kerjaan lu ngaruh apa enggak? Gampang. Lu tinggal nanya, apakah ini benar-benar bikin gua lebih dekat ke tujuan utama gua? Kalau jawabannya nggak jelas, berarti itu aktivitas low value. Dan mungkin harus lu pangkas atau bahkan ditinggalin. Banyak dari kita nggak maju bukan karena nggak niat, tapi karena nggak punya strategi yang fokus. Lu kejar banyak hal, semua setengah-setengah. Lu sibuk biar ngerasa bermanfaat, tapi deep down, lu juga tahu itu cuma buat ngisi kekosongan. Dan lu makin bingung kenapa capek, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Padahal jawabannya, strategi lu perlu disusun ulang. Jadi mulai sekarang, gak usah bangga jadi orang tersibuk, mending jadi orang yang paling tajam fokusnya. Yang kerjanya mungkin gak rame, gak heboh, tapi setiap langkahnya bikin dia makin deket ke titik yang dia mau. Karena hidup bukan soal banyaknya gerak, tapi soal kemana arah geraknya. Lu pernah gak sih ngerasa seharian gak ngelakuin hal besar, tapi tetap capek banget? Kayak, lu bangun pagi, scroll HP, buka chat, kerja dikit, lihat video lucu, terus tiba-tiba sore dan lu ngerasa energi lu udah habis. Nah, gue bilang, itu karena satu hal. Energi lu tuh terbatas, bro. Bukan soal fisik doang, tapi mental, emosi, fokus. Dan kebanyakan dari kita tuh nggak sadar seberapa berharganya energi itu. Kita sering mikir kalau yang penting tuh waktu. Padahal, percuma lu punya waktu 12 jam kalau energi lu cuma cukup buat mikir 3 jam. Produktif bukan soal lu punya banyak waktu, tapi lu punya cukup energi buat make waktu itu dengan efektif. Energi itu kayak baterai HP. Setiap buka aplikasi, baterai lu kesedot. Lu buka Instagram, baterai turun 5%.
Lu mikirin masalah kantor turun 10%. Lu debat sama orang toksik turun 20%. Dan kadang, yang bikin habis duluan tuh bukan kerjaan berat, tapi hal-hal kecil yang nyedot energi pelan-pelan tanpa kita sadar. Contoh ya, lu bangun tidur langsung buka HP. Otak lu langsung kebanjiran info. Ada notifikasi kerjaan, drama temen, berita jelek, semua masuk sebelum lu sempet nafas. Nah itu, baru juga buka mata, energi lu udah kesedot 30% buat ngurusin hal yang bahkan gak penting-penting amat. Makanya, siang dikit lu udah ngerasa capek, padahal belum ngapa-ngapain yang produktif. Energi juga bocor karena terlalu banyak decision kecil. Tiap hari otak lu tuh harus milih, makan apa, pakai baju apa, balas chat mana dulu, kerja dari mana, buka yang mana dulu, WhatsApp, email, DM, itu semua makan decision power. Dan yes, decision itu pakai energi. Makanya orang-orang sukses biasanya bikin hidupnya simple. Steve Jobs pakai baju yang itu-itu aja, bukan karena nggak punya duit, tapi karena dia tahu energi otaknya cuma mau dipakai buat hal yang penting. Dan satu hal lagi yang sering banget bikin energi lu habis. Lu terlalu banyak bilang iya ke hal-hal yang sebenarnya nggak penting buat lu. Iya buat bantuin orang padahal lu sendiri udah overload. Iya buat kerjaan tambahan padahal fokus lu udah kemana-mana. Iya buat nongkrong padahal lu cuma pengen tidur. Tiap kali lu bilang iya ke sesuatu yang nggak selaras sama prioritas lu tuh lagi ngorbanin energi buat hal yang nggak ngebantu lu maju. Jadi gini, kita harus mulai sadar bahwa energi itu aset, sama berharganya kayak waktu. Bahkan bisa dibilang, lebih penting. Karena waktu tanpa energi sama dengan nol besar. Lu punya waktu 3 jam buat belajar, tapi kalau kepala lu udah mumet dan fokus lu udah drop, ya nggak akan masuk juga itu materi. Nah pertanyaannya, lu mau naruh energi lu di mana hari ini? Mau dipakai buat mikirin hal yang nggak bisa lu kontrol? Buat ngerespon semua orang di internet? Buat drama sama temen yang sebenarnya nggak penting? Atau lu mau simpen energi itu buat ngerjain sesuatu yang bikin lu bangga sama diri sendiri? Karena hidup tuh bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling jago ngelola energinya. Yang bisa bilang enggak ke hal-hal yang nggak penting. Yang bisa ngatur kapan harus fokus, kapan harus istirahat. Yang ngerti kapan dia harus isi ulang, bukan maksa jalan terus sampai jebol. Energi lu terbatas. Jangan buang-buang ke hal yang nggak bikin lu bertumbuh. Bukan berarti lu harus kerja terus, tapi lu harus tahu mana yang layak dapat energi terbaik lu. Gua nggak tahu siapa yang pertama kali nyebarin ide kalau kita bisa dapat semuanya. Mau karir sukses, badan ideal, waktu buat keluarga, waktu buat healing, waktu buat nongkrong, bisnis jalan, konten rutin, tidur cukup, hidup seimbang. Tapi makin kesini gua sadar, hidup tuh bukan soal punya semuanya, tapi soal berani milih satu hal dan konsisten di situ. Lu nggak bisa jalan ke kanan dan ke kiri dalam waktu yang sama. Lu harus mutusin arah lu kemana. Karena setiap pilihan selalu ada yang dikorbanin. Lu mau punya badan bagus, ya lu harus korbanin makanan enak, waktu santai, mungkin juga jam nongkrong. Lu mau bisnis lu naik, ya berarti lu korbani waktu Netflixan, main game, rebahan gak jelas. Dan yang nyesek tuh, banyak orang pengen hasilnya tapi gak siap ngelepas yang harus dikorbanin. Kita pengen hidup tenang, tapi juga pengen validasi dari semua orang. Kita pengen karier tinggi, tapi juga pengen waktu santai setiap hari. Kita pengen jadi pribadi disiplin, tapi juga pengen bebas ngikutin mood. Dan akhirnya, kita nggak bener-bener dapet satu pun. Karena kita nggak pernah milih bener-bener. Gue kasih analogi deh. Lu punya satu gelas kosong. Lu bisa isi dengan air putih, kopi, atau teh. Tapi gelasnya cuma satu. Kalau lu maksa masukin semuanya sekaligus, hasilnya bukan minuman enak, tapi campuran aneh yang nggak jelas rasanya. Sama kayak hidup. Lu mau terlalu banyak hal dalam waktu yang sama, akhirnya semua setengah-setengah, nggak ada yang solid. Banyak yang capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena dia terlalu banyak megang hal yang sebenarnya nggak dia butuhin. Dia nggak pernah berhenti dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang benar-benar penting buat gua? Karena begitu lu jelasin satu hal itu, hidup jadi jauh lebih ringan. Gua bukan bilang lu cuma boleh punya satu mimpi, tapi lu harus tahu, semua pilihan ada harganya. Lu mau ambil 2 jalan sekaligus? Bisa aja. Tapi kecepatan lu pasti lebih lambat. Fokus lu kebagi. Lu mau megang 5 bola sekaligus? Bisa juga, tapi resiko jatuhnya lebih besar. Dan yang lebih bahaya, ketika semuanya jatuh, lu nggak ngerti mana yang harus diselamatin dulu. Karena dari awal lu nggak pernah tentuin mana bola paling berharga buat lu. Jadi, hidup itu bukan kayak restoran prasmanan di mana lu bisa ambil semua menu asal kuat. Hidup tuh lebih kayak survival game. Lu punya keterbatasan, waktu, tenaga, fokus. Dan lu harus milih apa yang mau lu simpen, apa yang mau lu buang, dan apa yang mau lu perjuangin habis-habisan. Karena kalau semuanya penting, artinya nggak ada yang benar-benar penting. Berani milih itu bukan berarti lu sempit. Justru itu nunjukin kalau lu tahu apa yang lu cari. Dan tahu nggak, orang yang paling berpengaruh di dunia tuh bukan orang yang jago di banyak hal, tapi orang yang fokus di satu hal sampai dalam. Steve Jobs fokus ke desain dan pengalaman pengguna. Muhammad Ali fokus ke boxing.
Elon Musk fokus ke teknologi dan masa depan. Mereka semua punya pilihan. Tapi mereka tahu, lu nggak bisa jadi segalanya dan jadi hebat dalam waktu yang sama. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, gimana caranya gua bisa dapet semuanya. Tapi, apa hal paling penting buat gua saat ini? Yang layak gua pilih, dan layak gua korbanin hal lain demi itu. Karena hidup yang jujur itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian buat milih. Kalau lu lagi ngerasa stuck, lelah, dan ngerasa jalan di tempat padahal udah coba segalanya, mungkin jawabannya bukan tambahin tujuan baru, tapi berhenti dan pilih satu yang paling layak diperjuangkan. Jangan kejar 10 kelinci sekaligus, lu nggak bakal dapat satu pun. Fokus ke satu, kejar dengan totalitas. Baru hidup lu akan mulai bergerak. Gue pengen denger juga dari kalian, di kolom komentar coba tulis. Apa satu tujuan utama lu tahun ini yang bener-bener pengen lu fokusin? Gue baca satu-satu, tenang. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.